yang ada di ruangan nanti silahkan bisa berpartisipasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya list. Nanti silahkan bisa untuk terlibat aktif ya, menjawab dari masing-masing yang sudah saya tuliskan. Oke, yang pertama, nah, ada yang bisa menjawab, kapan sih seseorang itu dikatakan dia mengalami diabetes mellitus? Ada yang tahu? Ya, silakan sebutkan nama. Oke. Yang bisa menambahkan? Andre, silakan. Lebih dari yang ada di Zoom, mungkin saya minta ada yang berpartisipasi ya, ada di Zoom, silakan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini terkait dengan kapan orang itu dikatakan diabetes mellitus. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan sama. Asifa. Jadi untuk dikatakan diabetes itu ketika pemeriksaan tes laboratorium darahnya HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5 dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO-nya itu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Baik, terima kasih Mbak Asifa. Ya, jadi sudah ada beberapa jawaban di sini ya terkait dengan kapan seseorang itu dikatakan diabetes mellitus ya. Ini terkait dengan penegakan diagnosis atau terkait dengan kapan seseorang itu sudah harus diterapi ya. Kan tidak semuanya ketika kadar gula darahnya naik loh, naiknya sampai ke seberapa. Nah, itu kan harus kita pahami ya, sebagai seorang farmasi kita juga harus tahu gitu ya. Nah, di sini tadi dikatakan diabetes mellitus itu adalah ketika kadar gula darahnya berlebih ya, atau istilahnya kalau kita menyebut dari istilah kesehatan itu adalah hiperglikemia. Nah, penyebabnya bisa macam-macam tadi disebutkan oleh Mbak Tunjung dan Mbak Vidya ya. Karena kelainan sekresi insulin ya. Kelainan sekresi itu bisa kurang, bisa sama sekali tidak diproduksi. Nah, selain itu karena apa? Karena penurunan dari sensitivitas reseptor insulinnya. Insulinnya sudah diproduksi, tapi apa? Tidak dikenali oleh reseptornya bahwa itu adalah insulin, sehingga apa? Sehingga tidak akan memicu untuk proses sel yang selanjutnya. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, ada yang tahu sebenarnya fungsi insulin itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, Mbak Tunjung silakan. Baik, terima kasih pendapatnya Mbak Tunjung. Ya, mungkin saya sedikit meluruskan ya. Jadi gambarannya ya, kalau insulin ini dia adalah perantara
Nah, orang itu dia untuk hidup, untuk sel itu dia berfungsi dengan normal itu membutuhkan glukosa. Ya. Tapi glukosa itu selama masih ada di dalam sirkulasi darah, dia tidak akan memberikan manfaat yang nyata, malah justru akan membahayakan. Ya. Nah, maka glukosa itu harus masuk ke dalam sel, gitu ya. Yang nantinya dia akan mengalami siklus Krebs ya. Kalian belajar di biokimia ya. Nanti diubah menjadi energi seperti itu ya. Nah, selain itu nanti dia akan juga bermanfaat untuk reaksi-reaksi sel yang lain. Nah, untuk sel itu masuk glukosa masuk ke dalam sel itu dibutuhkan yang namanya perantaranya adalah tadi insulin. Jadi yang membuka jalannya itu adalah insulin. Nah, insulin ini harus berikatan dulu dengan reseptornya. Nah, seperti itu. Jadi seperti halnya hukumnya seperti kunci dan gembok. Kalau ada kuncinya tapi nggak bisa masuk ke gemboknya kan nggak bisa membuka pintunya. Gambarannya seperti itu ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Andre, Mbak Asifa bahwa penandanya, tanda itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya, kalau gejala itu adalah sesuatu yang dirasakan dan sifatnya subjektif. Kalau tanda itu adalah sesuatu yang objektif. Ada parameternya. Nah, tandanya apa? Tadi gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Kemudian ada lagi pemeriksaan parameter darah berikutnya yaitu gula darah postprandial atau GDPP atau gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian ada lagi pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah gula yang terikat pada hemoglobin. Nah, yang penanda spesifik atau penanda yang dia sifatnya itu bisa bertahan lama ya, kurang lebih sekitar 3 bulan sesuai dengan umurnya sel darah putih, itu adalah yang HbA1c. Jadi biasanya HbA1c ini digunakan sebagai parameter monitoring ya untuk melihat apakah terapinya itu berhasil atau tidak. Karena ini yang relatif tidak terpengaruh oleh makanan. Sedangkan gula darah puasa, gula darah postprandial ini seringkali asupan makanan itu bisa mempengaruhi hasil pemeriksaannya. Nah, tapi untuk penegakan diagnosisnya masih menggunakan 3 pemeriksaan ini karena tidak di semua fasilitas layanan kesehatan itu sudah menyediakan hasil tes HbA1c. Itu yang perlu dipahami. Dari sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah kita bicara terkait dengan patogenesisnya. Ya. Bagaimana seseorang itu dia bisa mengalami diabetes mellitus atau bagaimana diabetes mellitus itu bisa terjadi. Ada yang punya pendapat? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Amalia, NIM 6. Itu bagaimana terjadinya diabetes? Mungkin saya dari yang tipe 1 itu biasanya ada autoimun yang menyebabkan kerusakan pankreas sehingga pankreas tidak mampu sel beta tidak mampu menghasilkan insulin yang menjadi perantara masuknya glukosa ke dalam sel. Kemudian untuk yang tipe 2 itu berkurangnya sensitivitas reseptor dari reseptor insulin. Jadi meskipun ada insulin tapi glukosa itu masih tidak mampu untuk masuk ke dalam sel. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amalia atas pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Mariam Nur, NIM 032. Untuk penyebab lainnya bisa terjadi karena peningkatan lipolisis itu karena kan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga sel itu kekurangan energi sehingga sel memecah lemak agar mendapat asupan energi. Lah itu bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Selain itu juga adanya penurunan hormon inkretin. Hormon inkretin itu yang meningkatkan sintesis hormon insulin, dan apabila hormon inkretin itu inaktivasi, jadi sintesis insulin itu menurun dan bisa
menyebabkan glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Oke, baik ya. Sudah terwakili ya. Jadi ada beberapa proses di dalam tubuh ya yang terkait dengan produksi insulin itu sendiri ya ataupun yang terkait juga dengan proses lain di mana itu nanti akan berpengaruh terhadap kadar gula di dalam darah. Ya. Utamanya tadi adalah kita bicara insulin, gitu ya. Utamanya adalah insulin. Nah, insulin ini kenapa ya? Tadi sudah dijelaskan ya di awal itu. Entah itu nggak bisa diproduksi, entah itu produksinya menurun, ataukah sensitivitas dari reseptornya yang turun. Sensitivitas reseptor itu bisa turun karena apa? Ya, salah satunya adalah karena tingginya kadar lemak. Nah, tingginya kadar lemak itu di dalam di sekitar sel itu nanti dia bisa menurunkan sensitivitas dari reseptor insulin. Itulah kenapa nanti dihubungannya dengan strategi terapinya ya. Kemudian tadi ya karena sensitivitas reseptor insulin itu turun, kemudian tubuh itu kan nggak bisa mendapatkan energi yang cukup dari glukosa. Sehingga itu akan memberikan rangsangan kepada otak ya, bahwa oh ini kita kekurangan energi, glukosanya kurang, apa yang bisa dilakukan? Akan memecah cadangan energi yang sudah disimpan ya, misalnya entah itu dari lemak ya, di sini salah satu contohnya yaitu dengan cara lipolisis ya, atau gluconeogenesis ya. Jadi gula itu dibentuk lagi dari cadangan makanan yang ada. Nah, padahal realitasnya bagaimana? Gulanya tinggi apa rendah? Tinggi, tapi di sirkulasi darah. Nah, tingginya di sirkulasi darah. Tapi tubuh mengenalinya karena nggak bisa masuk ke dalam sel, tubuh mengenalinya, oh gulanya rendah, kita butuh energi sehingga memecahkan cadangan-cadangan energi yang ada dalam bentuk lemak. Nah, otomatis yang akan masuk ke sirkulasi darah semakin tinggi lagi. Sudah ada glukosa yang nggak bisa masuk, ditambahlah pula dengan yang dipecah dari lemak. Kan sama aja nggak bisa masuk ke dalam sel juga. Nah, akhirnya semakin meningkatkan glukosa di dalam darah. Otomatis ini akan memberikan respon kepada insulin, kepada sel beta pankreas. Ayo produksi insulin sebanyak-banyaknya. Produksinya dipacu untuk naik terus. Ya, ini bagi sel beta yang dia masih bisa memproduksi. Tapi lama-kelamaan dia kemudian akan mengalami apa? Kerusakan karena dipacu terus. Ya. Tetap glukosanya nggak bisa naik. Nah, selain itu ya, di sini karena tadi ya insulinnya itu tadi terus disintesis melalui mekanisme yang tadi gulanya tinggi itu, nah maka kemudian akan memberikan stimulus juga, memberikan apa istilahnya perintah juga ke hormon inkretin, kamu stop dulu, insulinnya ini sudah tinggi. Jadi kamu stop dulu inkretinnya. Akhirnya apa? Insulinnya jadi turun dan seterusnya. Nah, seperti itulah ya. Jadi ada banyak mekanisme di dalam tubuh yang kemudian semuanya ini saling bekerja sama mendukung sehingga kemudian seseorang itu dia mengalami diabetes mellitus. Nah, mungkin kalau kita bicara tipe-tipe diabetes mellitus ya setidaknya ada tipe 1, 2 saja sebenarnya ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan tipe lain dari diabetes mellitus yang ini yang 1, 2 tadi sudah di izin menyebutkan Bu. Silakan nama. Nama Ika Ziana, NIM 30. Selain tipe 1 dan tipe 2 ada diabetes mellitus gestasional itu karena keseimbangan gen hormon. Contohnya itu karena kan ada ibu hamil. Nah, itu biasanya ada peningkatan hormon estrogen sehingga bakal mengganggu metabolisme. Tapi untuk DM yang gestasional ini itu sifatnya sementara. Terus selain itu juga ada diabetes mellitus tipe lain. Itu biasanya karena penyakit infeksi atau obat
atau karena autoimun. Nah, untuk yang obat itu biasanya yang beresiko itu ada kortikosteroid. Oke, baik, terima kasih ya. Sepertinya ayamnya mau ikut belajar ini. Ya. Iya. Nggak apa. Ya oke ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa ada DM gestasional. Nah itu yang spesifik terjadi hanya pada kehamilan. Nah, dan sifatnya tadi dikatakan sifatnya sementara. Ada yang pasien itu saat hamil mengalami DM gestasional kemudian setelah melahirkan kondisinya kembali normal. Tetapi biasanya DM gestasional ini juga akan meningkatkan faktor resiko seseorang mengalami DM tipe 2. Nah, itu. Jadi memang perlu penanganan khusus bagi pasien-pasien dengan DM gestasional. Nanti akan ada kasus yang terkait dengan DM gestasional ya. Kemudian DM tipe lain ya ini yang tidak karena penyebab yang sama seperti tipe 1 atau tipe 2. Tapi umumnya disebabkan karena adanya faktor penyebab yang lain. Oh mungkin karena penggunaan obat, ya akhirnya kemudian memicu terjadinya DM, ya atau mungkin infeksi, ya atau mungkin karena penyakit yang lain. Tapi umumnya yang banyak ditemukan itu adalah DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu umumnya banyak terjadi pada usia muda. Jadi sejak dari kecil dia sudah kena DM. Ya. Tapi kalau DM tipe 2 umumnya itu terjadi pada usia ya kalau sekarang sudah turun lebih muda ya. Kalau dulu kan orang kena DM itu faktor resikonya di atas 40 tahun. Tapi kalau sekarang di atas 20 tahun itu juga ada. Makanya hati-hati untuk teman-teman semua ya. Apalagi yang mungkin suka minumnya boba-boba itu. Hati-hati itu harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang sepadan ya. Jangan sampai gulanya terlalu berlebihan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini sudah clear? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Sudah ya? Ya, selanjutnya. Nah, kita sudah tahu, oh seseorang itu DM itu kalau seperti ini. Terjadinya begini. Nah, maka kemudian itu akan menjadi dasar di dalam kita menentukan strategi terapinya. Nah, ada yang tahu? Bagaimana strateginya kalau kita ketemu dengan pasien DM? Ada yang bisa berpendapat? Jawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Safna NIM 052. Untuk strategi terapi orang yang mengalami diabetes mellitus itu bisa secara komprehensif. Contohnya itu diet dan olahraga. Nah, untuk dietnya itu bisa disesuaikan antara asupan kalori dan kebutuhannya. Dan bisa mengkonsumsi makanan yang berserat untuk menahan lapar sehingga nantinya pasien itu tidak akan menyemil. Lalu untuk olahraganya itu bisa menggunakan olahraga jogging yang bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas reseptor dari insulinnya. Gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Safna ya. Tadi disebutkan ada terapi non farmakologi dengan diet, kemudian dengan olahraga seperti itu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ya, silakan. Oke, baik Mbak Sekar ya, bahwa selain non farmakologi ada terapi farmakologi, terutama pada pasien dengan DM tipe 1 itu harus diberikan insulin eksogen ya dari luar karena tubuhnya sudah nggak bisa memproduksi insulin. Oke, baik. Ada tambahan lagi? Ya maaf, ini Mbak Mela saya pending dulu ya, monggo.
Siapa? Saya Arpina, NIM 11, izin menambahkan dengan strategi intervensi pola hidup dan obat metformin, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Yang di Zoom sementara stop dulu ya. Kita beralih ke yang di ruang kelas dulu sebentar. Oleh Mbak Fauzia. Oke ya, jadi ada obat atau terapi farmakologi dari golongan lain, tipe lain. Ya, kalau tadi disebutkan insulin, ada juga glukagon like peptide atau GLP ya, yang dia bekerjanya berlawanan dengan insulin. Seperti itu. Ada lagi Mas Aji mau menambahkan? Ya. Ya, oke. Mungkin ada yang mau membantu Mas Haji, ada yang mau ingat. Ada antidiabetika oral itu ada apa saja sih golongannya? Ada yang tahu? Antidiabetika oral monggo yang di Zoom juga boleh. Aduh, antidiabetika oral itu ada apa saja? Izin menjawab, Bu. Menjawab, Bu. Ya, yang belum ya, yang tadi sudah di pending dulu, yang belum tadi menjawab, monggo silakan. Siapa? Izin menjawab, Bu. Silakan, nama. Arpina, NIM 11. Ada metformin, sulfonilurea, sama akarbos, Bu. Lagi? Ya, Mbak Hasna. Ya, jadi ini adalah beberapa golongan antidiabetika oral ya. Teman-teman bisa cek kembali ini masing-masing golongan ini bekerjanya dan obatnya apa saja. Di buku pedoman yang saya share di Spada sudah ada. Sekilas saya sampaikan di materi juga sudah ada. Nanti silakan bisa diakses kembali. Ya, saya tidak akan menjelaskan lagi karena sebenarnya di farmakologi juga sudah dijelaskan ya. Jadi ada beberapa alternatif golongan obat yang bisa dimanfaatkan untuk terapi farmakologi pada pasien DM. Ya, yang paling banyak pilihannya ya memang DM tipe 2 ya. Karena kan masih bisa dimodifikasi. Insulinnya bisa di-push untuk diproduksi ataupun sensitivitas reseptornya dinaikkan ataupun dengan cara lain misalnya menurunkan penyerapan glukosa di saluran cernanya. Nah, atau tadi yang menghambat terkait dengan glukagon ya tadi ya.
Ya, jadi ada beberapa strategi. Nah, masih ada yang kurang nggak di sini strategi terapinya? Edukasi, Bu. Ya, oke. Edukasi. Ya, edukasi ini juga penting, ya. Karena tidak ada artinya diberikan obat yang banyak, obat yang bagus ketika pasiennya itu tidak mau minum obatnya. Nah, jadi edukasi itu terkait dengan apa saja? Edukasi minimal yang harus diberikan pasien DM yang baru terdiagnosis apa? Izin jawab, Bu. Oke, sebutkan nama, silakan siapa? Nama Tamam NIM 036. Jadi Oke. edukasinya itu ada macam-macam. Nah, ini guna untuk memenuhi kepatuhan pasien. Yang pertama itu ada tujuan terapi itu berikan biar pasiennya mengetahui apa itu diabetes dan tipenya itu. Terus kemudian perawatan diri, kemudian ada efek samping dan pengatasannya gimana nanti diberikan pengetahuannya, terus kemudian pemantauan gula darah rutin serta penjelasan komplikasinya, terus perjalanan penyakitnya itu. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Mas Tamam ya. Penting ya ini kita sampaikan ke pasien tujuan terapi DM itu apa. Jangan sampai pasien nanti salah paham. Tujuan terapi DM apa? Teman-teman di sini ada yang tahu? Mengontrol gula darah. Nah, tadi jangka panjangnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Tapi yang pertama adalah mengontrol gula darahnya itu. Jadi jangan disampaikan ke pasien DM, oh ya nanti bisa sembuh setelah minum obat ini. Nah, karena pada DM itu tujuan terapinya tidak menyembuhkan. Tidak bisa ya, karena sudah insulinnya mungkin dia sudah tidak bisa diproduksi karena beta pankreasnya sudah rusak mungkin ya. Jadi mengontrol gula darah. Nah, kenapa kita harus sampaikan? Ya, supaya tadi, oh kalau tujuan terapinya adalah mengontrol gula darah, nah berarti selama pasiennya itu masih mendapatkan terapi kan dia akan terkontrol gula darahnya. Kemudian ini ada hubungannya dengan tadi apa? Komplikasi. Kalau gula darahnya terkontrol, harapannya adalah tidak terjadi komplikasi. Nah, terus apa tadi? Oh, kalau gula darahnya terkontrol, nggak ada komplikasi, maka kualitas hidup pasiennya akan meningkat. Kan seperti itu. Nah, selain itu, ya terapi DM itu harus didukung oleh perawatan diri. Ada yang bisa menjelaskan lebih detail yang dimaksud dengan perawatan diri di sini apa sih sebenarnya? Bukan ke salon facial gitu, manicure, pedicure, bukan loh ya. Apa ya kalau perawatan dirinya pasien DM itu? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan. Saya Amalia nih 06, mungkin lebih ke pola hidup gitu ya Bu. Jadi kayak makannya dijaga, terus konsumsi gula hariannya dijaga. Kemudian kan salah satu kayak apa sih Bu penyakit penyertanya DM itu kan luka gitu ya Bu. Lagi itu mungkin bisa menghindari untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan luka karena biasanya pasien DM itu kan rada susah gitu ya Bu untuk penyembuhan lukanya gitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Selvin NIM 56. Jadi selain itu kayak perlu kontrol tiap 6 bulan sekali atau ada yang 3 bulan sekali untuk pasien diabetes untuk mengukur kadar gula darahnya, Ibu.
Itu banyak terjadi. Pasiennya itu melukai tapi tidak sadar bahwa luka itu dia buat sendiri. Biarkan saja tidak diobati. Adalah media pertumbuhan yang sangat bagus. Saya harus pakai mic dulu ya, baru terdengar ya. Oke ya. Oke, maaf. Ya, jadi perawatan diri yang harus dilakukan oleh pasien DM itu pertama tadi ya, menghindari aktivitas menyebabkan luka tadi seperti misalnya menggunakan alas kaki yang nyaman dan tepat, memotong kuku secara teratur, kemudian melakukan perawatan gigi secara rutin ya, kontrol jangan sampai ada gigi berlubang nggak diobati. Ya. Kemudian memeriksakan kesehatan mata. Ya, itu terkait dengan komplikasinya juga. Jangan sampai udah kadung terlanjur, matanya udah rabun nggak bisa lihat, tapi nggak dicek. Ya. Jadi itu yang terkait dengan perawatan diri pada pasien DM. Kemudian pasien DM juga perlu diedukasi untuk ini self monitoring blood glucose atau pemantauan gula darah mandiri. Ya. Biasanya pasien DM itu sebisa mungkin dia sudah harus bisa ngecek gula darah saya itu tinggi apa rendah. Gitu. Jadi pasien aware dengan self monitoring plasma glucose ya atau blood glucose. Jadi biasanya pasien-pasien DM kan seringkali di rumah udah punya alat sendiri ya. Kan simpel itu kan mudah ya. Tinggal ditusuk aja pakai semacam jarum kecil, nanti dicek pakai kit yang itu sangat mudah penggunaannya. Nah itu juga penting ya supaya pasien aware. Jangan sampai hipoglikemia, jangan sampai kadar gulanya darah itu terlalu tinggi, tapi terapinya nggak disesuaikan kan seperti itu. Ya meskipun secara rutin mungkin 1 atau 3 bulan itu kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan yang disampaikan Mas Tamam adalah komplikasi. Ada yang tahu komplikasinya DM itu bisa kemana saja sih? Kalau tidak terkontrol gulanya? Izin menjawab, Bu. Silakan. Melanin 34. Nah, untuk komplikasi diabetes mellitus itu sendiri terdapat 2, yaitu komplikasi mikrovaskuler sama komplikasi makrovaskuler. Nah, untuk yang mikro itu ada retinopati atau kerusakan mata, gangguan mata gitu. Kemudian nefropati itu kerusakan sistem ginjal.
Kemudian neuropati itu kerusakan sistem saraf. Untuk yang makrovaskuler itu termasuk penyakit kardiovaskular, stroke, dan penyakit vaskular perifer. Gitu, Bu. Ya, oke ya. Jadi komplikasi mikro dan makro itu hubungannya adalah pembuluh darahnya. Apakah dia terjadi pada pembuluh darah mikro atau pembuluh darah makro? Ya kalau makro jelas nanti hubungannya adalah dengan jantung. Ada cardiovascular disease atau juga orang awam menyebutnya PJK ya, penyakit jantung koroner misalnya seperti itu. Tapi kalau yang mikro ya, mikrovaskuler, mikro komplikasi mikro itu misalnya pada mata. Ya retinopati ya, tadi makanya saya sebutkan harus dilakukan pemeriksaan rutin mata. Kemudian apa lagi? Nefro, ginjal. Tidak sedikit pasien yang mengalami HD di rumah sakit, cuci darah setiap minggu sekali, itu adalah karena diabetes. Nah, kalau ditanya, kenapa sampai ini? Karena takut minum obat. Kenapa takut? Nanti kalau saya minum obat terus, nanti ginjal saya rusak. Sering nggak dengar orang kayak gitu bilang? Sering, banyak sekali. Nah itulah kenapa tadi kita harus memberikan edukasi. Kalau obatnya nggak diminum akan semakin cepat rusak ginjalnya. Karena apa? Hiperglikemia itu sangat toksik ke dalam sel ya, bisa merusak sel. Nah maka tadi nefropati ya itu bisa terjadi kalau gula darah tidak terkontrol. Kemudian neuropati. Neuropati itu apa? Ya gangguan pada saraf perifer. Ya, neuropati. Saya saat ini mengalami neuropati, tapi bukan karena DM ya. Neuropati itu juga mungkin terjadi karena kehamilan gitu ya. Jadi rasanya itu kayak kebas, kayak orang pernah kesemutan tahu ya. Ya kesemutan kebas, tapi itu menetap bertahan. Kalau kadang orang kesemutan kan, kakinya diluruskan, dirilekskan, sudah enak ya. Tapi kalau neuropati enggak. Bahkan yang lebih parah, neuropati itu bahkan sampai rasanya kayak terbakar di ujung-ujung jari, panas. Alhamdulillah saya nggak sampai itu ya, hanya geringingan kebas aja. Jadi kalau nyentuh apa gitu nggak terlalu terasa. Ya itu neuropati. Dan biasanya kalau sudah sampai neuropati parah ya harus diterapi dengan obat-obat syaraf kan gitu. Terima kasih Mbak Mela ya, sudah terjawab saya rasa. Nah kemudian tadi terkait dengan ESO. Nah ini adalah ESO yang harus dikomunikasikan pada pasien, terutama di awal penggunaan obat diabetes. Karena ESO ini sangat umum terjadi pada semua kategori obat DM. Nah, hanya prevalensinya saja mungkin ada yang jarang, ada yang sering seperti itu. Nah, apa itu? Yaitu hipoglikemia. Nah, ada yang tahu apa itu hipoglikemia? Ya, silakan Mbak Adinda. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya. Ya, ada yang menyebutkan kurang dari 70, ada yang menyebutkan kurang dari 60. Tapi sebenarnya di hipoglikemia itu ada grade-nya. Hipoglikemia ringan, hipoglikemia sedang, hipoglikemia berat. Nah, nanti masing-masing itu ada rentang kadar gula darahnya. Ya, tadi tepat sekali dikatakan bahwa ketika seseorang itu dicek gula darahnya kurang dari sekian misalnya. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah itu tidak mesti hanya karena dosisnya ketinggian. Tapi yang sering malah justru terjadi itu adalah apa? Pasiennya minum obat DM, tapi nggak ada asupan gula, dia nggak makan. Nah, itu yang sering terjadi. Pasiennya ngeluh kok saya lemes ya, kok saya bahkan sampai pingsan juga ada.
Karena apa? Karena nggak makan. Jadi DM itu dietnya itu bukan berarti dia nggak makan gula, dia nggak makan karbohidrat, itu enggak. Tetapi apa, membatasi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau aktivitas fisiknya itu tinggi, ya jangan terlalu dibatasi karbohidratnya. Wong dia butuh energi kok, gitu ya. Intinya adalah menjaga keseimbangan asupan kalori. Ya. Nah, dan hati-hati harus disampaikan ke pasien. Kalau minum obat, ya harus disesuaikan jadwal makannya, gitu ya. Karena kan ada obat-obat tertentu yang dia tergantung sekali dengan jadwal makan. Misalnya apa? Alfa glukosidase inhibitor, akabose, harus diminum bersama dengan suapan pertama saat makan. Nah, berarti kan jadwal makannya menyesuaikan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau pasiennya sudah sampai mengalami hipoglikemia, terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Prinsipnya apa? Ya, prinsipnya adalah kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi, kan gitu. Ya, agar terjaga kadar gula darahnya. Jadi kalau sudah sampai hipoglikemia, maka pengatasannya apa? Ya dikasih asupan glukosa. Nah, gitu. Ya. Kalau dia hipoglikemia masih ringan, maka asupan glukosa oral itu bisa diberikan. Bentuknya bisa glukosa murni. Ada yang misalnya, oh ya udah makan gula. Ada yang dia lebih nyaman kalau dalam bentuk minuman manis. Kalau nggak nemu, dilalai nggak ada minuman yang bisa segera dikonsumsi, nggak ketemu gula, maka kita bisa menyarankan untuk pasien DM itu ya ngantongi permen. Nah, jadi kalau misalnya ada indikasi hipoglikemia, maka dari permen itu kan juga udah ada gulanya. Nah, seperti itu. Itu kalau ringan ya. Tapi kalau sedang hingga berat, biasanya dia sudah harus butuh diberikan yang parenteral, dikasih glukosa. Biasanya pasien itu kalau dia sudah sudah parah hipoglikemianya, akan di dextrose growth ya, pakai infus glukosa supaya glukosa cepat naik lagi. Terapi itu harus diimbangi dengan insulin. Nah, supaya jeglek dikasih glukosa, tapi juga bertahap dikasih insulin. Nah, itu jadi ada namanya protokol penanganan hipoglikemia. Nah, di Perkeni ada, di pedoman penata laksanaan terapi juga ada. Nanti bisa dilihat lebih detailnya. Begitu. Ya. Selain itu juga bisa diterapi dengan glukagon. Bukan glukagon like peptide ya. Kalau glukagon like peptide itu kan obat yang menyerupai glukagon, yang bekerja seperti glukagon. Tapi ini benar-benar dikasih glukagon. Ya. Supaya tadi ya bisa mengimbangi kerja dari insulin. Oke. Dari sini ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tunjung ya. Jadi, kenapa kok pasien DM itu harus rutin ngecek gigi ya? Kesehatan giginya. Hubungannya tadi dengan luka tadi juga Mbak Tunjung. Ya, bahwa orang DM itu dihindari sebisa mungkin jangan sampai ada luka. Luka di seluruh tubuhnya, termasuk itu di gigi. Apalagi sampai ada infeksi. Ya, karena apa? Karena infeksi pada pasien DM itu membutuhkan treatment yang lebih sulit dibandingkan pada pasien yang non DM. Ya, infeksi pada pasien DM itu dia bakterinya ini akan lebih istilahnya lebih bandel. Gitu.
Kenapa ya? Karena bakterinya berkembangnya dengan sangat baik sekali. Wong dia dikasih media berkembang biak kok. Nah, maka akan sulit akan lebih sulit gitu ya. Nah, sehingga dijaga supaya jangan sampai ada infeksi. Nah, kemudian pemeriksaan mata kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan komplikasi retinopati. Ya, pasien DM yang tidak terkontrol gulanya itu sangat mungkin sekali komplikasinya pada mata. Ya kan akan ada lapisan pada matanya ya, sehingga penglihatannya lama-lama akan kabur, hilang. Ya. Banyak juga pasien DM yang sampai buta itu karena gulanya tidak terkontrol. Nah itu kaitannya itu Mbak. Oke baik. Ada lagi mungkin yang belum jelas dari materi? Oke silakan Mas Said. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Gimana kita bisa membedakan antara hipoglikemia dengan hiperglikemia gitu ya. Nah, kalau hipoglikemia, jadi sebenarnya yang pertama kan kita harus melakukan anamnesis dulu ya. Kita gali dulu ya. Nah, kalau hipoglikemia itu biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan tadi pasiennya minum obat tapi lupa makan, atau pasiennya itu tadi dia minum obat, beberapa obat dalam waktu yang bersamaan. Misalnya metformin diminum bareng sama sulfonylurea dalam waktu yang bersamaan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan apa? Biasanya kalau hipoglikemia itu lemesnya itu disertai dengan keringat dingin. Nah, keringat dingin. Nah, itu spesifiknya itu. Jadi orang kalau ya seperti halnya kalau kalian nggak makan itu kan seringkali lemesnya itu disertai dengan keringat dingin. Tapi kalau hiperglikemia tidak. Jadi hipoglikemia keringat dingin, gemetar, itu hipoglikemia. Tapi kalau hiperglikemia itu kan lemesnya itu ya mungkin hampir sama ya. Tapi kalau hiperglikemia itu tidak disertai dengan keringat dingin biasanya. Nah, tapi untuk memastikannya kita perlu menggali dulu. Sebelum mengalami gejala seperti ini, apakah pasiennya sudah minum obat atau belum, sudah makan sesuai dengan jadwal makannya atau belum gitu. Atau mungkin juga bisa terjadi hipoglikemia itu adalah pasiennya mau minum obat DM tapi juga mengonsumsi terapi alternatif yang lain kayak herbal misalnya. Itu juga banyak yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Oke. Ada lagi terkait dengan DM? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Begini, Bu. Jadi tadi kan ada pemantauan gula darah mandiri ya, Bu. Nah, itu kan bisa dilakukan di rumah atau terkadang ada beberapa pasien dengan glukosa tinggi itu datang ke apotek, Bu, buat memeriksakan gula darahnya secara mandiri. Nah, sebaiknya pemeriksaan gula darah secara mandiri itu waktunya kapan, Bu? Atau bebas saja, Bu, waktunya kayak mungkin ini siang, mungkin saya ingin mengetahui nih glukosa darah saya itu berapa, atau ada aturannya ya, Bu ya. Begitu, Bu. Soalnya sekarang sering saya temui ada yang meriksa secara mandiri di rumah, atau sekarang di apotek itu banyak yang menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan gula darah seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya untuk SMBG ini dia tidak ada ketentuan waktu khusus ya. Oh harus dilakukan kapan gitu. Karena tujuannya SMBG ini bukan untuk kemudian setelah ngecek terus kemudian nanti minta rekomendasi obat ke farmasi, atau mungkin dari farmasi harus menaikkan dosis, tidak bisa seperti itu. Atau pasiennya membuat keputusan sendiri, oh ini gula darah saya sudah turun, ya udah obatnya satu nggak usah saya minum. Nggak boleh seperti itu, harus
perubahan terapi itu harus berdasarkan asesmen dan ACC dari dokter. Nah, tujuannya apa kok pasien itu harus SMPG? Hanya untuk monitoring, ya, supaya nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pasiennya aware dari awal, oh bahwa ini gula darahnya ini setelah misalnya, oh pasiennya sudah minum obat ini selama 1 minggu, padahal kan belum jadwalnya kontrol. Tapi kok pasiennya ngerasa saya kok sudah minum obat seminggu kok masih ada keluhan yang sama, nggak ada perubahan sama sekali. Coba dicek gulanya. Oh ternyata kok gulanya masih tinggi. Nah dilanjutkan. Nah, kan memang ada waktu ini ya, waktu apa namanya terapinya bisa optimal gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta kemudian habis minum obat gulanya rendah. Nah, kan nggak bisa seperti itu. Ya. Gitu. Atau bisa juga ketika tadi pasiennya mengeluhkan gejala kok saya kok ngerasanya kok pusing, lemes gitu ya. Nah, maka bisa dipastikan dengan SMBG tadi. Dicek gulanya rendah atau enggak gitu. Kalau ternyata gula darahnya terlalu rendah, ya tadi mungkin bisa dibantu dengan asupan glukosa. Ya, jadi glukosanya juga dibatasi enggak terlalu banyak, 15 sampai 20 gram sekali masuk. Itu. Jadi gitu ya Mbak ya. Jadi tidak ada waktu tertentu apakah harus pagi, siang, malam. Apakah setelah ya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan pasiennya. Tapi kalau misalnya enggak ngerasa ada gejala apa-apa, baik-baik saja, tapi pasiennya mau rutin ngecek setiap seminggu sekali ya enggak masalah. Ini untuk warning aja sebenarnya. Ada lagi? Bertanya Bu. Silakan Mas Tamam. Jadi kan saya pernah lihat pasien diabetes yang sampai dipotong kakinya, diamputasi jari kakinya itu Bu. Nah, itu apakah ada batasannya Bu kalau harus dipotong kakinya itu Bu? Oke, baik, terima kasih. Nah ini yang menarik dari pasien DM. Pasien DM itu punya, kalau sudah mengalami luka, itu dia baunya itu khas. Orang DM sama ndak itu. Jadi kalau visit ke Bangsal, di situ ada pasien DM, itu masuk itu sudah tahu. Oh ini baunya gang. Istilahnya adalah gangren. Ya. Luka, dia nggak sembuh-sembuh, sampai jaringannya itu sudah rusak mati. Kalau dilihat itu nanti kayak hitam-hitam, kayak habis kebakar. Penampakannya seperti itu gangren. Nah, kalau jaringannya itu sudah mati, sudah rusak di sana, nah maka biasanya akan dilakukan tindakan amputasi. Untuk apa? Untuk mencegah agar tidak meluas. Nah, kapan Bu perlu dilakukan amputasi atau tidak? Ya tadi kalau sudah sampai ada gangren, sudah mati, ya sudah mati jaringan di sekitar itu, maka itu harus diamputasi. Ya. Nah, yang tahu siapa ya? Yang memutuskan adalah dokter. Karena kan itu harus dilakukan pemeriksaan sel ya. Sejauh apa lukanya, masih bisa diselamatkan atau tidak, seperti itu. Sudah nekrosis ya terpaksa harus dihilangkan supaya tidak menyebar. Itu Mas Tamam? Iya Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi untuk topik DM? Sudah cukup? Ya, Mbak. Oke, ya. Nah, ini yang harus diluruskan ini. Jangan sampai ada kesalahan dalam menggunakan istilah ketergantungan, apalagi anak-anak farmasi ya. Ini kemarin saya waktu ngisi pengabdian sama mahasiswa PSPA kemarin juga ada yang tanya, Bu kalau minum multivitamin itu menyebabkan ketergantungan atau tidak? Nah, orang awam ya seringkali mengistilahkan ketergantungan obat itu adalah dengan kalau biasanya minum obat itu enggak ada gejala, tapi kalau enggak minum obat ada gejala. Padahal kan istilah ketergantungan kan sebenarnya bukan itu ya. Istilah ketergantungan itu adalah adiksi ya. Jadi kalau ketergantungan itu kemudian akan menyebabkan dampak
fisik maupun jasmani pada si pasien kan. Nah, kalau pada DM ya, insulin itu adalah kebutuhan, bukan ketergantungan. Ya kenapa dikatakan kebutuhan? Karena kalau nggak ada insulin dari luar, tubuhnya nggak bisa produksi lagi. Maka itu adalah kebutuhan, jadi harus diberikan. Dan yang perlu dipahami bahwa insulin ini adalah sesuatu yang sebenarnya alamiah dihasilkan oleh tubuh. Tapi karena tubuhnya nggak bisa memproduksi, maka kemudian harus diberikan dari luar. Ya, seperti itu. Beda dengan obat. Kalau obat kan nggak diproduksi dari dalam tubuh, tetapi dia mempengaruhi sistem yang ada di. Nah, kalau obat itu istilahnya, kalau obat DM bukan ketergantungan, tapi toleransi. Semakin lama mungkin dosis yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Begitu. Sudah jelas mungkin Mbak Vidya? Oke. Oke, baik ya. Untuk materi terkait dengan DM saya rasa bisa kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan ini nanti diskusi ini bisa membantu mengarahkan teman-teman nanti pada saat mengerjakan studi kasus. Oke, aduh, kok nggak bisa dibuka. Dan sebentar. Mungkin sedikit akan saya singgung untuk yang gangguan tiroid ya. Oke, sambil menunggu. Oke ya, terkait dengan tiroid kemarin mungkin sudah sedikit kita singgung ya. Tiroid lokasinya di mana? Ya, di leher, gitu ya. Bentuknya seperti kupu-kupu, dia ada dua kelenjar yang berdampingan seperti itu. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon apa? Hormon tiroid. Hormon tiroid itu, ya, hormon tiroid itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Apa fungsi dari hormon tiroid? Ini materinya belum bisa dibuka, sebentar. Ada yang pernah punya kenalan, mungkin tetangga, saudara, oh ada, dia mengalami hipertiroid atau hipotiroid. Ada Mas Andre? Pernah melihat contoh real mungkin di sekitarnya Mas? Belum? Sebenarnya okay. Dulu saya pernah waktu zaman saya kuliah itu teman kuliah saya itu hipertiroid. Anaknya kecil, bahkan sampai sekarang dia jadi dosen pun masih sama kayak anak SMA, SMP. Anaknya kecil sekali. Nah, seringkali yang dia keluhkan itu apa? Dia mudah mengalami tremor. Dia tangannya gini, palpitasi. Dia detak jantungnya itu lebih cepat dari teman-teman lain yang dia tidak mengalami hipertiroid. Dia makannya banyak, tapi dia nggak besar. Kenapa? Karena orang hipertiroid itu mengalami hiperdefekasi. Ya, jadi BAB-nya itu normalnya dia itu lebih sering dibandingkan orang yang tidak mengalami hipertiroid. Nah, jadi makannya banyak, tapi metabolismenya cepat. Jadi nggak jadi daging, istilahnya seperti itu. Kok nggak bisa buka ya? Sebentar. Mungkin yang di Zoom atau yang di sini yang bisa buka spada bisa dibuka spadanya. Bentar.
Sinyalnya nggak bagus di sini ya. Tinggal 15 menit lagi. Oke, nah ini hipertiroid saya nggak akan cerita apa namanya prevalensinya. Bisa dilihat intinya hipertiroid itu atau penyakit gangguan tiroid itu memang resikonya lebih besar terjadi pada perempuan. Ya, meskipun ada juga laki-laki yang mengalami hipertiroid, tapi resikonya lebih besar pada perempuan. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami dari teman-teman semua adalah terkait dengan sintesis dan sekresi dari tiroid. Kalau kemarin pada saat saya tanya tiroid itu ada apa saja, ada yang menyebutkan triiodotiroid, ya, ada yang menyebutkan tiroksin. Nah, itu awalnya dari sini ya. Jadi secara normal tubuh itu bisa menghasilkan tiroid atau mensintesis hormon tiroid. Nah, itu di sana ada peran iodin. Makanya orang kan suruh mengkonsumsi yodium ya. Nah, ada peran dari iodin ya. Atau iod. Nah, masuk ya dalam sel, dalam kelenjar ya. Kemudian akan mengalami oksidasi. Nah, di step yang kedua ini yang mengalami oksidasi. Ya. Kemudian setelah mengalami oksidasi, dia akan mengalami coupling. Ya, jadi couple membentuk saling bertemu antara iod-iod ya, kemudian akan membentuk monoiodotiroid dan diiodotiroid. Nah, itu nanti di dalam suatu koloid yang namanya tiroglobulin. Nah, jadi masuk dalam sel ya. Nah, oleh bantuan dari enzim peroksidase, ya, dari monoiodotiroid dan diiodotiroid ini, dia akan diubah menjadi T3 dan T4, triiodotiroid dan tiroksin, ya, T3 dan T4. Nah, dalam bentuk koloid masih dalam tiroglobulin inilah kemudian mereka akan dilepaskan dalam bentuk yang namanya tiroid drop, ya, atau koleoid resorption. Nah, setelah itu kemudian mereka akan mengalami proteolisis, nah, oleh bantuan enzim proteasa peptidase. Nah, proteolisis jadi apa? Ya, mengalami deiodinasi. Kalau tadi kan di sini kan kopling ya, membentuk T3 T4. Nah, mereka dikeluarkan nanti akan mengalami deiodinasi, sebagian akan rilis masuk ke sirkulasi dalam bentuk T3 dan T4. Supaya yang rilis ini jumlahnya tidak terlalu besar, maka kemudian ada lagi yang diubah menjadi monoiodo dan diiodo. Jadi ini dalam rangka menjaga homeostasis ya, atau kestabilan kadar dari tiroid. Jadi yang akan dikeluarkan ke dalam sirkulasi itu adalah T3 dan T4. Nah, terus yang mengalami deiodinasi tadi gimana? Ya dia nanti akan diproduksi lagi menjadi T3 dan T4 lagi ya. Jadi menjadi satu siklus dengan tambahan dari luar tadi. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya ada MIT monoiodotirosin, ada DIT diiodotirosin, ada T3 T4. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan tiroid. Nah, yang perlu difahami di sini bahwa di dalam sintesis dari tiroid itu dipengaruhi oleh hormon lain, kelenjar lain. Apa? Yaitu ada pituitari dan hipotalamus. Atau hipotalamus dan hipofisis. Pituitari itu kelenjar hipofisis. Nah, stimulus itu akan diberikan oleh hipotalamus
dengan cara dia mensekresikan TRH, thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone akan memicu pituitary untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone. Ya, TRH, TSH, jangan kewalik. Nah, thyroid stimulating hormone inilah yang kemudian akan memberikan rangsangan kepada kelenjar tiroid untuk sintesis dan mengeluarkan T3 dan T4. Nah, itulah ya. Nah, nanti di dalam proses regulasinya juga ada peran dari liver. Liver itu dia akan mengeluarkan thyroid binding protein yang nantinya akan berikatan dengan T3 dan T4. Nah, yang hormon yang berikatan dengan thyroid binding protein kemudian dia akan membentuk kesetimbangan dengan yang dalam bentuk bebas. Nah, yang dalam bentuk bebas inilah nantinya yang akan memberikan efek inhibisi. Ya. Jadi ini yang menjaga regulasinya supaya tubuh itu bisa mengatur kapan saya harus memproduksi tiroid, kapan saya stop. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bahwa regulasi tadi ya dipengaruhi oleh 3 kelenjar yaitu hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, ini adalah aksi ya, kalau tiroid itu sudah dikeluarkan dari kelenjarnya, sudah masuk ke dalam sirkulasi, tadi kan dia dibawa oleh protein ya, tiroid binding tadi ya, tiroid binding protein tadi. Ya. Nah, nanti yang dalam bentuk T4 ini nanti yang dia akan masuk ke dalam sel target. Nah, masuk ke dalam sel target. Tapi yang akan aktif untuk bisa masuk ke dalam inti sel dan memberikan aksi, ya, memberikan respon itu adalah T3. Jadi T4 harus diubah jadi T3 dulu nanti supaya dia bisa memberikan respon sel. Jadi reseptor tiroid itu termasuk reseptor inti. Nah, dia ada di dalam inti sel. Nah, apa yang akan terjadi ya ketika tiroid itu dia kemudian berikatan dengan reseptornya dan kemudian mempengaruhi proses seluler. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan efek dari hormon tiroid. Nah, meningkatkan produksi panas ya, hubungannya dengan regulasi panas. Meningkatkan absorpsi karbohidrat, meningkatkan kontraktilitas jantung. Makanya orang yang dengan tiroid tinggi itu dia detak jantungnya lebih cepat. Nah, dia mengalami palpitasi. Ya, kecepatan metabolismenya meningkat, makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk. Nah, ini. Oke, nah ini beberapa gangguan yang terkait dengan tiroid ya. Ya sama dengan DM ya, hiperhipoglikemia. Kalau tiroid ya hiperhipotiroid. Nah, tapi selain hiper dan hipotiroid juga ada goiter. Goiter itu pembesaran di kelenjar tiroidnya sendiri. Kalau zaman dulu kan orang banyak yang terkena kena gondok ya. Nah, itu kan ada pembesaran kelenjar tiroidnya, namanya goiter. Penyebabnya karena apa? Tapi kok sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak ya, karena kan sekarang standarnya garam itu sudah harus beriodium semua kan ya. Oke. Nah itu. Nah, selain itu gangguan tiroid ini juga terkait juga dengan penggunaan obat-obatan. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ya, obat-obat apa saja yang dia bisa berpengaruh
terhadap tiroid ya. Yang pertama adalah obat-obat anti epilepsi. Nah, ini di farmakoterapi 3 mungkin nanti akan dipelajari ya tentang saraf dan psikiatri. Ya. Jadi peningkatan enzim hati ya oleh obat-obat anti epilepsi itu dapat mengurangi T setengah dari T4 dan T3. Kemudian ada lagi imatinib. Nah, imatinib ini biasanya dipakai untuk terapi kanker. Juga meningkatkan metabolisme dari hormon tiroid. Ya. Kemudian ada amiodaron, glukokortikoid, dan juga obat-obat beta blocker. Ya. Nah, ini beberapa obat-obat yang nantinya perlu diwaspadai penggunaannya atau perlu diwaspadai efek sampingnya ya pada pasien. Jadi terutama nanti perlu dilakukan pemeriksaan ya atau pengecekan kadar tiroid secara berkala. Nah, ini beberapa yang terkait dengan patofisiologi dari gangguan tiroid ya. Nah, ini gambar yang di awal saya sebutkan yang diregulasi tadi, ini kalau normal kan seperti ini. Hipotalamus menstimulus hipofisis, hipofisis menstimulus kelenjar tiroid, nanti kadar tiroid akan memberikan respon balik ya untuk menginhibisi. Nah, tetapi pada kondisi adanya gangguan tiroid, mungkin regulasi ini akan terhambat, terganggu. Ya. Misalnya ini pada hipotiroid primer. Nah, hipotiroid primer ini apa yang terjadi? Ya, dia tidak jadi hipofisisnya ini dia akan terus menstimulus, maaf kebalik ya. Efeknya yang harusnya terjadi, efek penghambatannya harusnya terjadi di tiroid ke hipofisis itu tidak terjadi. Nah, harusnya ada harusnya ada efek penghambatan tapi tidak terjadi. Nah, ini panah putus-putus dengan panah yang utuh ini artinya apa gitu ya. Panah putus-putus ini artinya adalah hiposekresi ya. Yang panah utuh ini artinya adalah hipersekresi. Nah, kalau hipotiroidnya sekunder, nah maka dia TSH-nya itu rendah, nah, tiroidnya juga rendah. Tapi kalau hipotiroid primer, itu TSH-nya tinggi, tiroidnya rendah. Nah, mungkin yang bisa kita cek ya, kita tahu ini hipotiroidnya ini primer atau sekunder, berarti harus ngecek dari hasil pemeriksaan TSH maupun tiroidnya. Gitu. Nah, ini rangkuman dari hasil pemeriksaannya. Nanti bisa dicek ya. Biasanya yang dicek adalah T4 total, T4 bebas, T3 sama TSH. Itu pada gangguan tiroid ya. Nah, ini tadi hipertiroid ya, itu kan jelas ya, hiper berarti berlebih ya. Berlebihnya karena apa? Ya. Bisa terjadi karena autoantireseptor TSH menstimulasi tiroid ini secara berlebihan. Ini yang disebut dengan Graves' disease. Ya, jadi ada antibodi di dalam tubuh yang dia mirip seperti reseptor TSH. Atau bisa juga terjadi karena overproduksi TSH. Jadi masalahnya itu kalau hipertiroid itu adalah di TSH. Jadi yang menstimulus dari kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroid itu sendiri. Nah, ini gambarannya. Ya.
Nah, ini tadi yang auto antibody TSH reseptor tadi, yang ini bentuknya warna pink ini. Nah, kan semakin banyak. Nah, dia kan jadi mirip TSH, jadi akan berikatan dengan reseptornya TSH. Kalau berikatan dengan reseptornya, otomatis akan memberikan stimulus untuk memproduksi tiroid lebih banyak. Gitu. Nah, ini kelahiran yang lain ya. Multinodular goiter, awalnya normalnya itu hanya ini ya, yang kecil ini, tapi kemudian dia terjadi pembesaran atau hiperplasia. Ini kalau difus, tapi kalau yang multinodular, yang membesar itu hanya di bagian-bagian tertentu, tapi banyak. Kalau yang difus kan, dia satu kesatuan membengkak gitu. Tapi kalau multinodular, di bagian-bagian tertentu saja, jadi kayak jendolan gitu. Nah, umumnya kalau yang dulu banyak terjadi, itu adalah yang difus. Yang gondok itu yang difus. Jadi kelenjarnya secara satu kesatuan itu membesar. Ini untuk gejala-gejalanya nanti bisa nah ini gambarannya penderita hipertiroid. Ya, kurus ya memang karena dia metabolismenya meningkat. Terus kemudian pupil matanya itu lebih mengalami perbesaran gitu. Nah, ini untuk strategi tujuan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, prinsipnya adalah kalau kelebihan nanti dikasihnya anti tiroid. Kalau kekurangan maka nanti dikasihnya adalah tiroid eksternal. Nah, bentuknya itu nanti ada yang sintetik, baik itu dalam bentuk T3 ataupun T4. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau kelebihan yang dikasih anti tiroid, kalau kekurangan ya nanti ditambahi tiroid dari luar. Itu. Nah, ini iodin radioaktif. Itu juga untuk terapi alternatif kalau pada seseorang dia mengalami hipertiroid. Atau bisa juga dibedah. Ya, ini terutama adalah untuk yang dia mengalami Graves' disease yang dia nggak cocok dikasih radioaktif. Tapi khawatirnya komplikasinya kalau dibedah itu awalnya kelebihan, dia bisa jadi kekurangan. Ya, itu. Nah, ini terapi tambahannya ya, karena tadi pada pasien hipertiroid itu ada peningkatan kontraktilitas jantung, nah maka dikasihnya obatnya beta blocker. Jadi jangan heran kok pasien nggak hipertensi kok dikasih propanolol. Jadi bukan karena untuk menurunkan tekanan darah, tetapi adalah untuk menormalkan dari aktivitas reseptor beta adrenergic yang berlebihan. Membantu menormalkan denyut jantungnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan monitoring pada hipertiroid. Nah, kalau hipotiroid bagaimana? Nah, kalau hipotiroid ya kebalikannya. Kadarnya tiroidnya yang rendah. Nah, di sini sebentar. Ini ya. Ya. Ini kalau dilihat nanti akan berkebalikan dengan yang hipertiroid. Nah, kalau hipertiroid, hiperdefekasi, kalau yang hipotiroid dia konstipasi. Nah, kalau hipertiroid itu intoleransi panas, dia sangat sensitif terhadap panas. Kalau yang hipotiroid itu intoleransi dingin. Nah, ini terkait sekali dengan tadi peran dari hormon tiroid di dalam tubuh. Nah, hasil parameter labnya pun juga nanti akan berkebalikan dengan yang hipertiroid. Nah, ini adalah beberapa alternatif terapi yang bisa diberikan pada hipotiroid. Tadi ya, kalau kurang ya ditambahi dengan apa? Tiroid eksternal. Ya, ada yang alamiah, ada yang sintetik. Tapi sekarang yang banyak dipakai itu yang sintetik. Drug of choice-nya adalah yang T4. Supaya ini sama seperti normal di dalam tubuh. Kan yang masuk ke sirkulasi adalah T4 dulu, masuk ke dalam sel baru diubah menjadi T3, T3 baru masuk ke inti sel. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi drug of choice.
karena kerjanya hampir sama dengan hormonnya. Nah, ini untuk monitoringnya juga ini dilakukan berbeda-beda berdasarkan umurnya. Dewasa, anak-anak, bayi, itu dilakukan pemeriksaannya berbeda-beda. Nah, itu untuk materi terkait dengan tiroid ya. Nanti monggo silahkan materi ini bisa dipelajari kembali, diakses kembali di Spada. Kemudian case study sudah bisa diakses ya. Yang kelas A nanti mengakses yang di kelas A, kelas B mengakses kelas B. Ini saya berikan waktu 1 minggu, maksimal nanti tanggal 15. Sebelum kita ketemu diskusi, yang harus dibuat adalah bentuknya Word dan PowerPoint. Nanti kelompoknya akan saya share ya. Saya lupa tadi ngopi ke sini. Kelompoknya akan saya share. Satu kelompok nanti 4 sampai 5 orang. Ya, kemudian kelompok 1-2 mengerjakan topik DM, kelompok 3-4 mengerjakan topik tiroid, kelompok 5 mengerjakan topik paratiroid. Ya. Nanti menyusul nanti yang untuk paratiroid nanti saya berikan kesempatan untuk revisi karena memang kita belum diskusikan. Tapi setidaknya ada bentuknya dulu yang dikumpulkan. Tapi nanti akan saya berikan kesempatan untuk revisi. Yang untuk kelompok 1-2 karena di MD kita diskusi minggu depan, sebaiknya nanti sudah ready untuk presentasi. Ya. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Ya. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan lagi insya Allah ya. Monggo yang belum presensi nanti bisa segera presensi. Saya sampai, wah, oke. Oke, terima kasih untuk atensinya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.